Pemirsa, Anda kembali lagi dalam Dialog Malam, masih bersama dengan Pak Sobirin dan juga Pak Chandra. Saya ingin ke Pak Sobirin. Pak Sobirin, apakah nantinya bahasa bahwa diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan, tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang para murid ini mengenakan seragam yang beratribut agama baik di Pemda maupun di sekolah. Apakah ini tidak akan menjadi bias maknanya kepada kaum muslim khususnya kita yang bahkan nanti bisa saja abai akan hal itu gitu, Pak Sobirin? Ya, saya pikir begini Mbak. Kita bicaranya adalah ketika lembaga pendidikan tersebut ya siswa-siswinya itu heterogen. Saya sepakat kalau ajaran agama ini harus ditanamkan, mungkin bukan dengan menggunakan paksaan ya kalau menurut saya. Tapi saya lebih tertarik dengan istilah tegas. Gitu. Jadi ajaran agama yang ditanam kepada anak-anak ini harus ditanamkan secara tegas, bukan dipaksa. Karena saya khawatir nanti kalau dipaksa malah hasilnya tidak optimal gitu Mbak. Nah ini yang harus digaris bawahi adalah ketika siswa-siswi itu bersifat heterogen. Kalau homogen ya tetap ada aturan sekolah tentang seragam. Sehingga SKB ini kan tidak diberlakukan di lingkungan madrasah. Karena di lingkungan madrasah itu siswanya homogen gitu, hanya muslim. Jadi tetap aturan seragam tetap. Ini persoalannya ketika di sebuah lembaga siswa-siswinya heterogen, maka tepat menurut saya SKB ini kita laksanakan. Seperti itu Mbak. Oke, tapi apakah SKB 3 ini, SKB 3 Menteri ini termasuk salah satu kebijakan yang urgent, Pak Sobirin? Sangat, sangat Mbak. Kenapa? Sangat. Persoalannya apa? Tadi, lembaga pendidikan itu agent of social change dan proses atau menjadi dapur penyiapan generasi yang berakhlak mulia. Sehingga tadi maknanya ada hablum minanas, ada hablum minallah, kemudian juga ada hubul waton, ya. Dalam konteks hubul waton, cinta terhadap tanah air, ini menurut saya sangat urgent, Mbak. Sangat urgent. Tadi bahwa nilai-nilai pluralitas itu harus sejak dini kita tanamkan kepada anak-anak. Al-Quran sendiri kan bicara keanekaragaman ini tujuannya adalah lita'arofu. Lita'arofu itu bisa jadi maknanya adalah agar kita saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi sesama makhluk Tuhan. Nah, betapa penting persoalan kebinekaan itu ditanamkan, gitu kan? Betapa penting jiwa untuk mencintai terhadap sesama juga dipupuk sejak dini. Makanya menurut saya mestinya dari dulu ini, mestinya dari dulu SKB ini muncul gitu. Dalam ya tadi persoalannya bahwa pendidikan sebagai dapur penyiapan generasi yang berkualitas, kualitas keagamaannya, kualitas hubungan sosialnya, kualitas cinta terhadap negara dan tanah airnya. Oke. Saya ingin ke Pak Chandra. Pak Chandra, apakah Anda melihat dengan adanya SKB ini tujuan-tujuan yang diinginkan dengan adanya SKB ini akan tercapai? Yang pertama begini, sebetulnya tanpa SKB pun tujuan pendidikan tercapai. Toh tidak, jilbab tidak mengganggu tujuan pendidikan, saya pikir begitu. Yang kedua, kalau
saya sangat menyayangkan kenapa narasinya dibangun toleransi, kebinekaan begitu ya. Itu saya sayangkan sekali. Karena kalau menggunakan teori tafsir argumentum contrario itu makna kebalikannya berarti seolah-olah bahwa itu selama ini tidak toleran, tidak plural begitu. Nah, ini saya sayangkan sekali narasi-narasi yang demikian. Yang ketiga bahwa saya sepakat bahwa penggunaan jilbab itu jangan dipaksa kepada selain Islam begitu, karena di dalam agama juga tidak boleh begitu ya, tidak boleh la ikraha fiddin qad tabayyana rusy misalkan begitu, ya itu memang tidak dibenarkan begitu. Cuman kalau sesama Muslim, saya pikir patut dipertimbangkan hal demikian begitu, begitu Mbak. Oke. Pak Sobirin, mestinya kan dari dulu nih SKB ini harusnya sudah diatur begitu. Terus lalu mengapa baru sekarang SKB ini muncul? Ya, terima kasih Mbak. Menurut saya ini kan faktor sejarah, gitu kan. Faktor sejarah, dan bangsa ini memang kita semua belajar dari sejarah. Kemudian kalau ada pertanyaan kenapa baru sekarang, ya inilah berarti memang sejarah menghendaki SKB itu terbitnya sekarang, kan gitu. Iya kan Pak Chandra ya, karena kalau ditanyakan itu kepada saya ya jujur saya nggak bisa menjawab Mbak Chandra ya. Tapi yang jelas kita bersyukur kita terima kasih. Menurut saya SKB ini besar manfaatnya. Persoalannya tadi kalau saya bukan persoalan simbol atau atributnya, bukan. Tetapi saya lebih tertarik bahwa lembaga pendidikan adalah dapur penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu yang sangat menarik gitu, Mbak. Gitu, Pak. Oke, bagaimana menurut Anda Pak Chandra? Iya, kalau dianggap ini kenapa nggak dari dulu SKB, saya pikir dulu justru kita lebih kesulitan muslimah itu pakai kerudung, lebih kesulitan dulu. Saya waktu masih SMA ada rekan kawan saya perempuan itu bukan pakai kerudung lagi, pakai gamis gitu ya, baju seragamnya dia gabungkan. Itu problem begitu loh, gitu. Itu tanpa SKB itu dengan kehendaknya sendiri, itu problem sekali sampai nangis-nangis. Saya bilang kalau sampai diberhentikan dari sekolah, saya demo, saya bilang sekolah ini dulu waktu saya masih SMA. Itu ya, apalagi dengan ada SKB ini. Nah, saya khawatir hal demikian terulang. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tekankan begini. Kalau memang tujuannya adalah untuk membentuk akhlakul karimah, saya pikir kalau perempuan nih, mohon maaf, perempuan itu salah satu indikatornya adalah dia akhlakul karimah adalah di pakaian. Indikatornya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ya, kenapa begitu? Karena aurat laki-laki ditentukan hanya beberapa bagian saja. Kalau perempuan wanita auratnya banyak begitu. Indikatornya kalau dia misalkan menggunakan, mohon maaf, celana tank top, saya pikir indikator keberhasilan akhlakul karimahnya tidak tercapai di situ. Nah itu. Demikian saya pikir ya. Terima kasih. Oke. Apa yang membuat Anda ingin melayangkan gugatan terkait SKB tersebut, Pak Chandra? Ya, saya melayangkan gugatan ini pertama bahwa mestinya gitu ya, terhadap para muslimah begitu ya, para yang mayoritas muslim di sekolah tertentu, di daerah tertentu yang di situ memang masyarakatnya adalah adatnya bersendi agama, saya pikir harus diperbolehkan begitu ya. Saya tidak mewajibkan tapi diperbolehkan, dapat diperbolehkan. Mestinya demikian. Yang kedua, ini kan ada otonomi daerah. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing untuk mengatur wilayahnya kan begitu. Ini jangan sampai ketika masalah misalnya banjir nih gara-gara hutan ditebang, orang kemudian itu salah pemerintah daerahnya. Itu kan sudah ada otonomi daerah kan begitu.
Pada saat mengatur urusan keagamaan yang kemudian ada ciri khas dengan adatnya, kemudian diambil, oh otonomi daerah tidak berlaku karena bertentangan dengan undang-undang pusat. Nah ini saya pikir logika kita agak sedikit dibolak-balik gitu ya. Model begini nanti bulan puasa, Mbak. Yang berpuasa tolong hormati yang tidak berpuasa demi toleransi, kan begitu. Mestinya yang toleransi itu yang tidak puasa menghormati yang berpuasa, kan begitu. Ini logika saya ini beberapa tahun ini agak kebolak-balik begitu, Mbak ya. Demikian saya pikir. Mengapa ini terjadi di negeri kita, Pak Chandra? Saya tidak tahu ini kenapa demikian ya. Saya tidak bisa melakukan tuduhan ya, karena praktisi hukum tidak boleh menuduh. Saya tidak tahu kenapa ini demikian terjadi begitu ya. Kalau dulu waktu saya masih SMA, masih kuliah, itu dialognya lebih pada dialektika, gitu ya. Dialektika, artinya yang satu mengemban ide sekulerisme dengan berbagai konsepnya dialektika, yang satu mengemban ide Islam dengan dialektikanya. Karena kalau sekarang justru nampaknya dialektika agak sedikit berkurang, yang ada justru lebih mengedepankan pada faktor dari sisi kekuasaan. Saya menduga demikian begitu, Mbak. Oke. Pak Chandra, dari ke-6 poin dalam SKB 3 Menteri ini, poin berapa saja yang menurut Anda tidak sesuai dengan dunia pendidikan Indonesia? Ya, sebetulnya SKB ini bermata dua, jujur. Satu sisi saya terima SKB ini satu sisi gitu ya. Kenapa saya terima? Kalau perlakuannya tegas kepada semua sekolah. Maksud saya termasuk di Indonesia Timur. Bukan hanya Indonesia Timur, atau di sekolah yang di situ muslimnya jadi minoritas begitu. Ketika dia menggunakan kerudung khas keagamaan, mestinya didukung penuh itu. Nah, jadi jujur saya juga mendukung SKB ini, tapi satu sisi juga tidak mendukung gitu ya. Ketika hal itu hanya pada komunitas muslim saja yang kemudian diarahkan. Nah, itu dari sisi itu saja sebetulnya yang titik kritis saya. Oke. Kalau begitu kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.